Oke, halo semuanya. Balik lagi di Live Vlogs episode 4. Apa ya? Oh iya, ini hari Selasa jam 2 siang. Cukup sangat telat untuk take video live vlogsnya. Kenapa? Karena emang DJI-nya baru balik. Tadinya sih aku ada rencana, ya udahlah pakai iPad aja asal jalan. Cuman ternyata hari Minggunya capek dan hari Senin malas. Jadi baru sempat sekarang karena kebetulan juga udah balik DJI-nya habis dipinjam istriku jalan-jalan. Jadi kita mulai langsung aja. Paling ini kita mulai dari tanggal 12 Mei hari Senin. Jadi 12 Mei ini tuh kan kalau di episode sebelumnya aku nutup di tanggal 11 Mei. Ada bebek, kondangan, dan syukuran. Itu capek banget. Nyampe rumah di jam berapa? Jam 9 kan? Jam 9, jam 8. Jadi sekitar jam segituan. Dan ya langsung istirahat karena capek banget. Dan setelah istirahat, kebangun subuh, tidur lagi. Kemudian bangun siang, dan langsung berangkat ke Antapani. Karena di hari Senin itu ada SBK offline. SBK itu apa? SBK itu Senin Bersama Kreatif. Aktivitas di mana divisi kreatifnya Bandung Party ketemu buat saling cerita aja sih, tukar cerita. Biasanya online, ketemu di Zoom, Google Meet, dan ya karena kebetulan lagi libur akhirnya dan jadwalnya cocok akhirnya ketemu secara offline. Ya di sana kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol sambil makan suki waktu itu. Gue berangkat sendiri, ya di sana ngobrol-ngobrol kayak ya udah sih ngobrol-ngobrol aja. Jadi aku berangkat abis zuhur apa jam 1 ya. Pokoknya aku berangkat, aku beli dulu rujak cuka, terus lanjut ngisi bensin dulu aku ingat, dan ya udah langsung ke lokasi tempat kumpul di salah satu tim kreatif juga di Antapani. Dan udah sampai mulai cerita itu habis asar, kalau misalnya mulai cerita habis asar dan beres ceritanya pas Isya. Jadi habis Isya aku langsung pulang. Itu hari Senin aku ada SBK offline yang cerita-cerita aja. Setiap orang live update, setiap orang iya cerita permasalahan dan keresahan dan ya live update aja sih. Itu di hari Senin. Dan di sini aku nggak latihan karena memang masih capek. Buat ikut SBK pun sebetulnya sangat-sangat apa ya, maksain banget. Dan masih pegal-pegal, ngantuk banget. Itu. Terus di hari Selasanya aku baru mulai latihan lagi. Di sini aku latihan back, tapi sebelum latihan back aku pusing banget, stres banget nyari kunci motor. Yang bikin akhirnya pas berangkat moodnya itu nggak seru lah, mood buat berangkat nge-gymnya. Itu ya memang kadang kayak tadi aja nih aku mau tag apa namanya live vlogs ini, aku kesulitan nyari adapter buat Type C-nya karena ada di atas PC. Emang kalau udah lagi butuh, lagi pengen apa-apa, tiba-tiba lupa naruh barang tuh bete banget sih. Walaupun emang salah sendiri juga karena suka nyimpennya sembarangan. Itu aku jadi hari Selasa itu hari pertama aku latihan di minggu ini, ya maksudnya di minggu kemarin. Latihan back, di situ stres nyari kunci motor, dan besoknya aku latihan shoulder, latihan bahu. Dan latihan bahu tuh bebannya emang nggak pernah berat ya. Latihan bahu paling favorit aku adalah lateral raise karena bebannya nggak pernah berat tapi panas banget. Tujuannya biar kelihatan agak lebih lebar. Aku nggak tahu sih. Aku ngerasanya ya ketika lihat dari DJI ini badanku udah sedikit melebar lagi. Padahal baru mulai nge-gym, berarti ini minggu ke 1, 2, 3. Baru 3 minggu. Iya berarti bentar lagi harus perpanjang lagi ya. Bulan, oh iya. Oke, okay. Bener kan? Oh iya bener, tanggal 29 aku harus perpanjang. Itu aku latihan shoulder, kemudian pas banget datang ke gym, itu tuh belum hujan, tapi bener-bener pas standar motor turun, tiba-tiba hujan deras banget.
dan alhamdulillah nggak kehujanan. Aku latihan dari mulai shoulder press, aku juga lateral, habis itu juga aku latihan buat, aku nggak tahu namanya, cuman buat ngejar shoulder bagian belakang. Aku juga latihan perut, dan pas udah beres ternyata hujannya masih belum reda. Akhirnya aku hujan-hujanan. Beres nge-gym, hujannya masih deras, nggak bawa jas hujan. Kayaknya sih mau ngikutin inner child aja hujan-hujanan. Kapan lagi ya kan? Jadi barang-barangnya masukin bagasi karena kebetulan kosong. Langsung hujan-hujanan. Let's go. Pada dasarnya hujan-hujanan tuh emang seru ya. Ya kalau emang gak ada kesibukan, ini aku baru balik hujan-hujanan. Dari kecil emang kita tuh udah suka hujan-hujanan karena memang seseru itu. Cuman sayangnya kalau udah gede gini kan biasanya kita di perjalanan tuh untuk ke satu tempat dan ada agenda lain dan ada barang-barang yang harus diselamatkan, akhirnya itu yang mencegah kita buat hujan-hujanan. Tapi aku rasa kalau kita nggak ada keperluan lain, kayak aku barusan dari gym ada barang-barang elektronik, bagasi motor masih kosong, kayaknya pengen deh semua orang hujan-hujanan karena memang seru. Ini aku rambut nggak basah ya karena pakai helm dan ada kacanya, cuman badanku ini sampai jeans basah. Oke ya, langsung mandi. Itu aku latihan sore mau ke maghrib, jadi jam 5 aku nyampe kontrakan lagi. Di sini aku nggak, apa ya aku lakuin selain latihan, soalnya ini aku catat tuh cuman bener-bener latihan aja. Paling latihan terus hujan-hujanan. Apa ya, aku nggak terlalu ingat siapa yang aku lakuin. Iya, lanjut dulu aja paling. Di tanggal 15-nya aku latihan chess. Aku berangkat malam dan pas di perjalanan hampir jatuh kecelakaan karena ada jalan berlubang. Jadi sempat oleng bentar gitu, cuman alhamdulillahnya nggak sampai jatuh. Mobil di sebelah kanan yang lawan arus, maksudnya beda arah, itu juga sampai berhenti dulu karena kelihatan banget pastinya goyang gitu. Itu terus ya udah latihan chess, aku nge-push bener-bener sampai panas banget dan awet pegelnya, tapi sekarang udah enggak sih. Dan minggu yang ini aku belum latihan lagi, ini hari Selasa ya, kayaknya malam aku latihan sih. Latihan chess, kemudian oh iya di hari ini kalau nggak salah aku sempat, di belakangan tuh ada Menteri Kesehatan nih, bukan Budi Ari, Budi Gunawan ya, Menkes. Oh, Budi Gunadi. Ya, aku nge-storyin salah satu statementnya Menteri Kesehatan soal lingkar, ukuran celana, bahwa apa ya, laki-laki yang ukuran celananya itu di atas 33 kalau nggak salah itu tuh pasti obes. Itu aku reply ke story aku dan ternyata banyak yang ngerespon, kayak cuman react pakai emot atau bener-bener ngebales. Dan dari situ tiba-tiba ada salah satu temanku, Noval, di Bandung Book Party, pernah bikin podcast juga sama dia. Nge-reply story itu, akhirnya aku ajak latihan karena memang sebetulnya tempat kami itu dekat dan kebetulan profesional gym juga baru buka cabang baru di Sulaiman, yang mana itu tuh bener-bener kayak misalkan ini rumahku nih, ini rumahnya Noval, dan cabang baru profesional tuh bener-bener di tengah gitu. Jadi akhirnya besoknya di tanggal 16 hari Jumat aku latihan leg bareng sama Noval latihan, dia push ya, dia push latihan chest sama shoulder, cuman aku latihan leg. Dan alat leg yang ada di sana itu bikin aku nostalgia sama tempat gym pertamaku, Berry Fitness. Jadi alatnya bukan yang bener-bener modern banget, cuman ya nostalgia aja, dan aku latihannya bener-bener di-push dari itu sampai pegelnya kerasa sampai hari Senin. Ya, kemarin masih kerasa pegelnya. Sekarang sih udah aman, udah siap latihan kaki lagi. Itu, dan pas beres nge-gym, Noval nitip buku buat Adit, temanku juga, dia mau nikah kan
harusnya tanggal 25 nikah. Dan emang kebiasaan Noval nih kalau ada kenalannya yang nikah, ngasih buku. Aku juga dikasih, punya tuh ini. Buku dari Salim Afillah, Barakallah Laka, bahagianya merayakan cinta. Buku yang sangat nyaman untuk dibaca dan sangat hangat gaya penulisannya. Aku sih suka ya. Dan ya, nitip itu buat Adit. Dan aku kasih ke Adit di hari Minggu. Gitu. Terus kemudian beres nge-gym itu aku scrolling bentar tiba-tiba ada lagi berita soal kemajuan Cina yang semakin gokil. Kalau inget Cina dulu kan ngerasanya kualitasnya tuh bener-bener, kalau ada banyak opsi, katakanlah ada 10 opsi, kemungkinan Cina tuh bakal dimasukin ke opsi ke-10 dulu ya. Tapi sekarang Cina tuh semakin gokil, dan yang aku post waktu itu adalah kontainer seukuran gedung dibawa pakai mobil 700 roda. Itu kan gokil banget, sebuah kemajuan. Maksudnya bukan cuman mobilnya, bukan cuman gedungnya, itu fasilitas jalannya juga harus kokoh apa dan harus luas apa. Dan dari sini sebenarnya aku lupa mention bahwa aku tuh belakangan lagi belajar bahasa Mandarin di Duolingo. Baru strict 7 minggu tapi sempat pecah karena lupa. Karena lupa dan pecah. Cuman baru 7 minggu. Dan menurutku pasti ke depan tuh perkembangan Cina akan semakin gila lagi. Dan dari situ ada yang nge-reply Fatur, kenalan di BGP juga. Kayak intinya dari obrolan itu aku tiba-tiba kepikiran bahwa Cina itu adalah yang ngepraktekin buku Atomic Habit tapi dalam skala negara. Mana ya Atomic Habit? Iya itulah. Buku yang sangat populer tapi ini skalanya negara. Kan di Cina tuh nggak dilarang buat anak amati tiru modifikasi ya. Karena dari sanalah latihan kualitasnya naik terus. Bahkan sekarang kan bukan salah satu di Indonesia penjualan mobil listrik paling banyak itu dari merek BYD. Dan itu tuh 1, 2, 3 diisi sama BYD gitu. Itu kan produk Cina. Kedepannya aku yakin Cina itu akan semakin gokil sih. Itu di hari Jumat. Kemudian, jadi itu 4 hari strict aku latihan di gym. Dari back, shoulder, chest, leg. Di situ Sabtunya aku udah ada janji ngobrol sama adik kelasku, Alang. Dan di sana ngobrolin banyak hal. Dimulai dari ngobrolin soal pernikahan, preparationnya gimana, sampai ngomongin startup di Bandung. Dan obrolan yang panjangnya itu ngomongin soal earphone. In-ear monitor lebih tepatnya. Karena memang dari dulu, sejak SMK, dia tuh excited banget dengan in-ear monitor. Dan aku nggak tahu in-ear monitor tuh pertama kali denger ketika ngobrol sama dia. Yang aku tahu tuh bukan in-ear monitor, lebih ke headset mahal, karena memang yang waktu itu kan aku SMK belum punya pemasukan apa-apa, bekalku sehari baru 10.000. Itu pun harus udah sama ongkos berangkat transportasi. Tiba-tiba ada di kelas ngomongin in-ear monitor harga ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Akhirnya aku tahu earphone mahal itu dulu. Kemarin ngobrolnya panjang banget, gokil, seru banget. Emang ketika ngobrol sama orang yang entusias sama sesuatu tuh selalu menarik ya. Walaupun side effect-nya adalah, efek sampingnya adalah, jadi pengen punya in-ear monitor yang bagus. Kemudian aku nyoba in-ear monitor punya dia, kalau nggak salah dia 7 jutaan. Dan aku dengerin lagunya Kunto Aji yang Pilu Membiru, yang kolaborasi sama Erwin Gutawa. Itu bener-bener suaranya tuh, kalau istilahnya apa ya aku nggak tahu, aku takut salah nyebut. Pokoknya ketika biasa aku denger lagu itu di speakerku atau di earphone punyaku, ya udah lagunya enak aja. Tapi pakai in-ear monitor 7 juta ini, aku bisa memfokuskan kepalaku, aku bisa memfokuskan otakku untuk fokus mendengar instrumen mana yang pengen aku dengar. Ketika aku pengen fokus ke piano, aku bisa dengerin pianonya dengan sangat jelas. Dan begitu juga vokal. Aku pengen dengerin vokalnya, bisa tuh jelas banget transisi ketika dari maskun nadanya segimana, kemudian naik, itu tuh kerasa banget dan bener-bener kayak sejernih itu gitu, kayak gokil sih. Dan yang lebih gokil lagi ternyata ada in-ear monitor yang harganya 200 berapa ya? Kemarin 280 jutaan. Aku
aku lupa apa, cuman ada waktu itu ditunjukin harga di Tokopedia-nya tuh cuman, nggak cuman sih, harga di Tokopedia-nya tuh kalau nggak salah 90 jutaan deh. Ntar aku coba cari ya. Gokil. Yang mana ya? Oh ini gitu. Oh ternyata ini aku nemu yang lebih mahal lagi, 343 juta. Harga untuk in-ear monitor. Gokil. Sampai ya pas ngeliatin itu kayak wah speechless banget, karena dulu kan aku sangat tertarik dengan mirrorless ya. Terus aku cek harga Sony Alpha 1 aja, Sony yang aku cek di websitenya yang paling mahal body only itu 90 jutaan. Ini aku nemu yang 343 juta untuk in-ear monitor. Gitu, di hari Sabtu aku ngobrol sama Elang. Tadinya aku mau bikin recording sih, cuman karena ya itu DJI-nya lagi dibawa sama istriku ke Pangandaran habis jalan-jalan. Jadi ya udah ngobrol aja. Mungkin kapan-kapan aku mau ngomongin itu lagi sih, yang lebih detail, yang lebih struktural. Terus Sabtunya dan kemudian Minggunya aku menutup pekan dengan ke BBP seperti biasa. Dan karena aku BBP sendirian, aku datang nggak telat. Aku berangkat itu jam 7, aku berangkat jam 7 dan nyampe jam berapa ya? Diplototin. Tapi emang aku jadi gak telat sayang. Jam 7, nyampe jam 8 lah. Nyampe malah jam 8 kurang. Dan ya di sana pulang-pulang tuh pas azan asar. Dan ya udah pas azan asar aku beres-beres rumah dan tidur. Udah sih, itu aja buat episode 4. Jadi mungkin judulnya bakal aku pakai in-ear monitor ratusan juta. Gokil. Sampai jumpa di video lain.